Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Extension Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung di telepon kami di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Liza Camelia Suryanata yang merupakan Head of Research and NH Korindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Ibu Liza. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo, sore Mas David. Baik, thank you. Terima kasih juga Ibu Liza sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Saya lihat ini dari sisi intraday tradingnya untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini volatilitasnya lebih tinggi Ibu Liza jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya. Melemah di pembukaan, kemudian sempat menguat di 1 jam jelang penutupan di 7.100. Namun di penutupan sesi kedua tampaknya indeks harga saham gabungan dibanting lagi ke bawah dan ditutup di level 7.073. Analisis Anda? Ya, sayang sekali ya Mas David, penguatan yang sudah sempat terjadi sampai mencapai high 7156 ini tidak berhasil bertahan sampai closing. Malah penutupan hari ini lebih buruk dari 2 hari sebelumnya, pelemahan walaupun 2 hari sebelumnya itu low-nya kita lebih rendah. Karena apa? Karena closing kali ini kita sudah berada di bawah MA50 ya. 2 hari kemarin walaupun sempat jatuh dalam tapi seenggaknya penutupannya masih ditarik. Kali ini beneran kita ditinggalkan di bawah area 7.100, 7077 tepatnya. Jadi more likely besok mungkin kita harus relakan kalau IHSG-nya harus mencoba area support berikut di sekitar angka bulat 7.000. Nah itu jadi harapan dari angka bulat itu menjadi support psikologis. Namun seandainya keadaan mampu berbalik, ada technical rebound, harap diperhatikan bahwa resisten terdekat ya pastinya level MA50 itu, yaitu yang berada kira-kira. Halo Ibu Liza? Halo Ibu? Ya, tampaknya untuk sementara kami, ya Ibu Liza sempat terputus, Ibu dilanjutkan kembali. Oke, jadi melihat posisi support hari ini yang kita ditinggalkan di bawah area 7.100, maka besar kemungkinan besok kita harus melihat IHSG melanjutkan konsolidasi, seenggaknya sampai ke level 7.040 atau mungkin angka bulat 7.000, itu yang kita harapkan jadi benar-benar jadi level support psikologis. Tapi kalau besok ada technical rebound, maka level 7.100 yang akan kita uji. Baik, saya cukup tertarik membahas saham-saham perbankan big cap mengawali pembahasan kita untuk hari ini, Ibu Liza. Anda melihat juga mungkin kalau perbankan big cap menjadi sasaran trading oleh para investor. Tadi juga sempat menguat seiring dengan penguatan indeks harga saham gabungan, kemudian berbalik arah kembali 1 jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan tampaknya rotasi cepat untuk perbankan big cap tidak hanya terjadi hari ini saja, namun di hari-hari perdagangan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat para investor yang sebelumnya cukup menahan atau meng-hold untuk saham perbankan lebih ke arah untuk investasi jangka menengah dan panjang, tapi kali ini lebih ke arah untuk trading. Apa yang mendorong dari sisi investor dengan berinvestasi atau trading di saham-saham perbankan big cap, Ibu Liza? Oke, pertama dari potensi penguatan harga, memang kalau misalnya kita lihat saham banking yang tadinya hari ini sempat naik yaitu Bank Mandiri. Nah, secara teknikal itu memang ada area resisten kuat di sekitar 9.600 dan kebetulan juga sudah tercapai hari ini. Jadi terlihat dari indikator memang buying momentum itu melemah ya ketika harga mencapai new high. Nah, jadi tekanan jual lebih banyak berada ketika harga itu mengalami penguatan. Apa boleh buat penutupannya tidak berhasil ditutup di area resisten, melainkan harus dibawa turun lagi. Nah, kemudian juga dari Bank BRI misalkan. Bank BRI sendiri masih dalam relatively gerakan sideways ya. Jadi untuk bisa bergerak lebih lanjut ke sekitar harga 4.600 onwards atau upwards, Bank BRI ini mestinya harus bisa lewati level 4550 dulu ya. Sedangkan untuk BBCA
BBCA sendiri tren naiknya jujur ini sudah agak terganggu ya sejak dia breakout dari support ke bawah angka 8.400. Nah, ini udah mulai sulit lagi untuk balik ke atas angka 8.400. Artinya dia juga sudah tidak berjalan di atas MA10 dan 20. In overall, sentimen yang kurang bersemangat buat sektor banking ini mungkin disebabkan oleh kemungkinan akan adanya kenaikan suku bunga, tren kenaikan suku bunga ini. Ya walaupun di satu sisi itu bisa memperbesar net interest margin atau revenue dari emiten bank, tapi di satu sisi juga mungkin akan memperkecil volume kredit di mana masyarakat itu agak reluctant untuk mengambil kredit baru. So ya, jadi kenaikan pendapatan dari NIM itu seakan-akan di-offset oleh volume kredit yang diperkirakan bisa melemah. Baik, tapi dari rekomendasi Anda, apakah memang trading untuk perbankan big cap memang paling cocok untuk posisi saat ini? Untuk trading enggak, justru beberapa saham mungkin kita ragukan kekuatan uptrendnya, seperti BBCA juga sekarang agak ragu, mungkin kita lebih baiknya buy on weakness saja BBCA di sekitar harga 8.000, angka bulat, kalau bisa kita dapat BBCA di situ boleh banget untuk collect. Kemudian untuk dari Bank BNI, nah ini satu yang masih oke di dalam uptrend naiknya, tapi kalau kita bisa dapat buy on weakness di sekitar harga 8.800 itu lebih favorable. Baik, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap pemirsa, di mana dalam beberapa hari perdagangan terakhir mengalami perubahan atau rotasi yang cukup cepat, dan para investor tampaknya lebih kepada posisi trading dengan memanfaatkan penguatan dan pelemahan yang terjadi untuk perbankan big cap. Di luar dari perbankan, Ibu Liza, yang cukup menarik juga dari sisi sektoral, tadi konsumer sesi pertama tadi sempat memimpin penguatan. Ada gudang garam, kemudian juga ada HMSP. Hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sudah lama tidak terdengar kabarnya. Kemudian dari sisi fundamental masih dinaungi oleh beberapa sentimen negatif, tapi hari ini mengalami penguatan yang signifikan. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda penguatan yang terjadi dan sekaligus untuk rekomendasi? Kita ke gudang garam terlebih dahulu, Ibu Liza. Oke, gudang garam finally dia berhasil menembus ke atas MA10 dan 20 setelah 3 bulan lamanya strong downtrend di bawah kedua MA tersebut. Nah, sayangnya hari ini sudah langsung mencapai target pertama, yaitu MA50-nya persis di titik high 25125. Nah, untuk besoknya gimana? Pastinya support akan kembali gunakan 2 MA tersebut di area sekitar harga 23500. Nah, kalau misalkan ada pelemahan ke harga situ, mungkin yang belum masuk di gudang garam mau coba-coba boleh juga di situ. Tapi again, targetnya untuk jangka pendek masih sekitar 25 ribuan ya. Nah, kemudian untuk HMSP hari ini juga sudah mencapai target di sekitar area previous high 930 ya. Untuk jangka pendek mungkin walaupun ini secara pattern dia sudah mematahkan tren turunnya. Jadi support terdekat ada di sekitar angka 908. Kedua-duanya saham gudang garam dan HMSP juga breakout dengan volume yang tinggi. Jadi ini adalah suatu penembusan yang cukup solid. Sebenarnya masih boleh dipegang untuk besok-besok. Kalau mau tambah beli, cuman kita cari area supportnya seperti HMSP ini. Nah, misalkan yang belum masuk, boleh berjaga di sekitar angka 915 atau 900. Lebih cenderung tertekan, Ibu Liza, gudang garam kemudian HMSP di beberapa waktu terakhir hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dari sisi tren, bagaimana analisis Anda untuk pergerakan kedua saham ini? Oke, tren turunnya sudah mau diakhiri, jadi penembusan breakout hari ini cukup solid dengan volume yang tinggi ya. Jadi harusnya ini masih bisa berlanjut. HMSP dengan target jangka pendek saya rasa cukup visible kalau kita sebut angka 975. Kemudian untuk gudang garam, kalau lewat angka 25.000 maka sesuai Fibonacci retracement 50% harusnya ada di 27.000. So I hope masih bisa berjalan.
Baik, ada gudang garam dan HMSP pemirsa yang mengalami penguatan signifikan di sepanjang perdagangan hari ini di tengah volatilitas tinggi pergerakan indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.